Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kita akan membahas ya penilaian sumatif akhir jenjang untuk kimia kelas 12 ya. Yang punya bukunya merapat, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Oke, langsung saja soal nomor 1 sampai dengan 2. Gunakan bacaan berikut ya. Amoniak. Amoniak itu adalah NH3 ya, Dek. Amoniak merupakan produk dari pemecahan protein yang dikeluarkan oleh organisme melalui proses pembuangan zat sisa tubuh. Oke ya, kita langsung saja ke soal dulu ya, Dek ya. Nomor 1. Pernyataan yang benar sesuai dengan informasi tersebut ya. Jawaban lebih dari 1. Apakah amoniak bersifat asam? Kita lihat di sini ya. Selain dihasilkan dari proses ekskresi, amoniak juga dihasilkan dari penguraian zat organik oleh bakteri. Dalam air, amoniak dapat menerima proton. Kalau sesuai dengan teorinya asam bromstat-Lowry, zat yang menerima proton itu disebut basa ya. Jadi amoniak itu bersifat basa, bukan asam. Ketika bereaksi dengan air, amoniak dapat menghasilkan ion H+, tidak menghasilkan ya, tetapi justru menerima H+. Ya, oke. Maka ini juga salah. Pada suhu kamar, amoniak berwujud gas yang tidak berwarna. Oke ya, kita lihat ini amoniak, dia dalam suhu kamar berwujud gas. Berarti poin 3 adalah pernyataan yang benar. Amoniak dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Karena amoniak bersifat basa ya, dia menerima proton atau dia melepas OH-, maka amoniak bisa mengubah lakmus merah menjadi biru. Amoniak terdiri atas satu atom nitrogen yang terikat dengan 3 atom hidrogen. Ya, ini amoniak ya yang sudah saya lingkarin, yaitu NH3, 1 atom N dan 3 atom hidrogen. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Persamaan reaksi amoniak dengan air. Ini aja ya, amoniak dengan air ini. Lanjut, kegunaan amoniak dalam industri bahan kimia adalah untuk, nah ini ya untuk poin kedua di sini ya, pembuatan bahan kimia. Amoniak digunakan sebagai bahan baku ya, lebih ke bahan baku. Oke, kita akan cek ya. Ya, jawabannya adalah sebagai bahan baku. Next ya. Oke. pH larutan amoniak. Karena amoniak bersifat basa, maka pH-nya lebih besar dari 7. Kegunaan amoniak di dalam laboratorium. Nah, ini ya, aplikasi untuk di laboratorium. Amoniak itu sebagai pelarut. Maka jawabannya adalah yang di atas. Selanjutnya, ion yang terbentuk ketika amoniak larut dalam air, yaitu ion hidroksida. Nah, maka jawabannya adalah ini. Oke. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3 sampai dengan 6, yaitu asam fosfat. Asam fosfat itu adalah H3PO4. Kita langsung aja ke soal ya, Dik ya. Nomor 3, berdasarkan wacana persamaan reaksi yang setara terjadi saat titrasi. Nah, ini ada asam fosfat, MR-nya 98, dititrasi oleh NaOH ya. Maka nanti reaksinya itu adalah H3PO4 kita tambah dengan NaOH, nanti menghasilkan garam Na3PO4 ditambah dengan H2O. Di sini Na-nya 3, maka saya buat Na-nya biar sama sini 3. Lalu di ruas kiri hanya ada berapa, Dek? 3 kalikan 1 kan 3 ya. 3 tambah 3 6. Maka Mbak buat sini 3. Ya. Oksigennya 4 ditambah 3 itu adalah 7, maka di ruas kiri juga wajib 7. 4 tambah 3 itu juga 7 ya. Ini sudah setara. H3PO4, 3 NaOH, Na3PO4 dan 3H2O. Jawabannya adalah poin ini ya, D ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Berdasarkan data hasil titrasi, konsentrasi asam fosfat dalam pupuk adalah.
Nah, untuk rumus titrasi itu rumusnya cuma ada satu ya. Rumus titrasi itu adalah MA dikalikan VA kalikan A sama dengan MB dikalikan VB kali valensinya. Di sini asam fosfat berarti H3PO4, untuk basanya adalah NaOH. Konsentrasi asam fosfatnya itu tidak tahu. Volume asam fosfat yang digunakan untuk titrasi yaitu 20 mili ya, karena ia mengambil 20 mili larutan sampel dan menitrasinya dengan NaOH. Berarti volumenya untuk titrasi adalah 20. Valensinya H-nya itu ada berapa? Asam fosfat H-nya ada 3. Konsentrasi basa ini ya, menggunakan larutan baku NaOH 0,3 dikali dengan volume basa, ini volume basanya. Kita gunakan rata-rata. Cara mencari rata-rata maka kita jumlahkan semua ya. 28,4 ditambah dengan 28,2 ditambah dengan 28,3, kita bagi dengan datanya 3 kali ya, maka nanti 84,9 kita bagi dengan 3 yaitu 28,3 ya. Kita masukkan di sini. Volume basanya itu adalah 28,3, valensi basanya adalah 1. Oke ya, kita akan hitung ya. 0,3 dibagi 3 itu adalah 0,1. 0,1 kali 28,3 yaitu 2,83, saya bagi dengan 20. Hasilnya adalah 0,1415 M. Ya, ini konsentrasinya asam fosfat ya, sudah kita peroleh. Selanjutnya, nomor 5, tentukan kadar asam fosfat dalam sampel. Oke ya, nomor 5 di sini. Langkah pertama kita akan mencari massa ya dalam keadaan konsentrasi yang udah encer ya. Ini berarti kan konsentrasi pada saat dia sudah diencerkan. Ya, rumusnya M itu adalah gram dibagi dengan mR dikalikan dengan 1000, saya bagi dengan volume dalam bentuk mili. Konsentrasi pada saat asam fosfat sudah encer kan 0,1415 M. Masanya tidak tahu ya. Masanya saya buat gram ya. MR-nya adalah 98, ini ya asam fosfat, dikali dengan 1000. Volumenya yang kita gunakan adalah 100 ya. Ini cuman yang diambilkan 20 mili untuk titrasi. Nah, oke ya, 1000 dibagi 100 itu adalah 10, maka nanti 9,8 dibagi 10 itu adalah 9,8, saya kali dengan 0,1415. Ya, massa yang dihasilkan yaitu 1,3867 gram. Nah, sekarang tanya adalah kadarnya ya. Maka nanti kadar asam fosfat dalam sampel pupuk adalah 1,3867, saya bagi dengan masanya pupuk ya. Ini masanya sampel mana tadi? Ini ya, untuk mengambil 2 gram sampel, terus saya kali dengan 100%. Hasilnya adalah 69,335%. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 5 ya. Ya, untuk soal nomor 6 ya, fungsi pupuk fosfat dalam bidang pertanian adalah jawaban bisa lebih dari 1. Asam fosfat juga dikenal sebagai asam ortofosfat dan asam monofosfat. Sekitar 90% asam fosfat yang diproduksi secara industri digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk fosfat. Pupuk fosfat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, memaksimalkan produksi tanaman, dan membantu petani memenuhi target produksi pangan. Selain itu, pupuk fosfat juga dapat menurunkan pH tanah. Idealnya tanaman pangan dapat tumbuh pada tanah yang memiliki pH asam ya, ini ya. Sebagian besar tanah di Inggris memiliki pH basa. Nah, oleh karena itu, pupuk fosfat dapat digunakan untuk menurunkan pH tanah di Inggris. Oke ya, kita lihat ya. Nah, apakah menurunkan pH tanah? Betul ya, pH tanahnya jadi 6 sampai 6,5. Ini di sini menurunkan pH tanah.
maka ini adalah pernyataan yang benar ya. Selanjutnya, meningkatkan keasaman tanah, betul ya. Menurunkan pH tanah itu artinya tanahnya menjadi lebih asam, meningkatkan hasil panen. Ini memaksimalkan produksi tanaman, berarti hasil panennya kan jadi meningkat ya. Menambah jumlah mikroorganisme, tidak ya. Menyediakan unsur hara berupa nitrogen dan kalium. Dalam asam fosfat itu tidak ada nitrogen dan kalium. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Ya, untuk soal nomor 7 sampai dengan 11 kita gunakan bacaan berikut ya, yaitu proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode untuk melindungi logam dari korosi dengan menjadikannya sebagai katode dalam suatu sel elektrokimia. Jadi yang dilindungi kita letakkan di katode. Ya, oke. Dalam proses ini, logam yang lebih mudah terkorosi kita letakkan di anoda. Jadi nanti yang kita akan lindungi kita letakkan di katode, nanti yang mudah terkorosi kita letakkan di anoda. Proteksi katodik umumnya diterapkan di lingkungan yang rentan terhadap korosi seperti struktur bawah air atau pipa bawah tanah. Sebagai ilustrasi, pipa bawah tanah yang terbuat dari besi, kita lihat besi itu N0-nya negatif 0,44 volt, dapat dihubungkan dengan logam lain yang memiliki nilai potensial reduksi lebih kecil. Ya, ini contoh kita gunakan magnesium ya. Magnesium itu N0-nya lebih negatif, maka lebih mudah mengalami korosi ya, atau lebih mudah teroksidasi, maka nanti magnesium kita letakkan di anoda. Nah ini ya, namanya perlindungan katodik. Yang mudah terkorosi kita letakkan di anoda, nanti yang akan kita lindungi kita letakkan di katoda. Nah ini pipa besi di katoda ya. Oke. Nah kita akan coba ya poin 7 yang pernyataan pertama. Dalam proteksi katodik, logam yang lebih mudah terkorosi digunakan untuk melindungi besi, betul ya. Jadi yang lebih mudah terkorosi di sini contoh magnesium digunakan untuk melindungi besi. Jadi nanti yang terkorosi itu magnesiumnya terlebih dahulu ya, baru besinya. Next. Dalam proteksi katodik, logam magnesium berfungsi sebagai reduktor. Magnesium itu mengalami oksidasi ya. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Jadi pernyataan yang benar juga. Next, dalam proteksi katodik, logam katoda akan lebih dahulu mengalami oksidasi daripada anoda. Salah. Yang teroksidasi terlebih dahulu adalah anoda. Ya, yaitu magnesiumnya. Pipa bawah tanah yang terbuat dari logam besi memiliki harga potensial reduksi yang lebih besar daripada magnesium. Oke ya. Ini N0-nya besi, negatif 0,44, ini N0-nya magnesium. Betul ya, N0-nya lebih besar, yaitu negatif 0,44. Maka ini pernyataan yang benar. Pada proteksi katodik, terjadi transfer elektron dari magnesium ke pipa besi. Ya, kita lihat ya pada reaksi perlindungan katodik ya. Di sini anodanya magnesium. Magnesium melepas elektron ya, lalu ditangkap oleh katode. Nah, jadi transfer elektron itu dari magnesium ke katoda itu besi ya, betul ya? Iya, jawabannya pernyataan yang benar. Ya, maka pernyataan yang benar. Di sini magnesium melepas elektron lalu ditangkap oleh katode. Katodenya nanti tadi adalah besi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Ya, untuk soal nomor 8, mengapa proteksi katodik umumnya diterapkan pada pipa bawah tanah? Ya, jawabannya adalah ini ya, sudah saya tuliskan. Mengapa proteksi katodik umumnya diterapkan pada pipa bawah tanah? Karena pipa bawah tanah itu berhubungan langsung dengan air, udara, dan sebagainya yang menyebabkan korosi ya pada pipa bawah tanah yang terbuat dari besi. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mencegah pipa bawah tanah dari korosi menggunakan proteksi katodik. Ya, dengan pengorbanan anoda bisa berupa magnesium. Oke ya, kita lanjut ya.
ke soal nomor 9. Harga potensial atau SL yang dihasilkan dalam proses proteksi katodik. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Rumusnya SL, potensial sel, itu adalah E katode dikurangi dengan E anode. Katode dikurangi anode ya. Di sini yang sebagai katode itu kan besi. Nah, maka nanti E0-nya besi saya kurangi dengan E0-nya anodenya adalah si magnesium. Maka nanti negatif 0,44 dikurangi dengan negatif 2,37 atau negatif 0,44 ditambah 2,37. Ya, 7 kurangi 4 itu adalah 3, 13 kurangi 4 itu adalah 9. Jawabannya adalah 1,93 volt. Oke, jawaban yang tepat adalah ini ya. Lanjut nomor 10. Dalam proteksi katodik, pipa besi menggunakan magnesium, zat yang berperan sebagai oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi ya. Yang mengalami reduksi itu adalah besi. Oke, kita masukkan Fe. Dan zat yang sebagai reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang teroksidasi atau yang terkarat terlebih dahulu itu adalah magnesium. Next ya, kita masuk ke soal nomor 11. Berdasarkan data tersebut, jodohkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan yang kanan ya. Logam yang dihubungkan dengan kutub positif. Nah, pada tadi perlindungan katodik itu kan aplikasi elektrolisis ya. Dalam elektrolisis nanti berlaku kenap ya, katoda negatif, anoda positif. Nah, tadi sebagai katodanya itu adalah besi ya. Sedangkan anodanya itu adalah magnesium. Nah, jadi yang dihubungkan ke kutub positif itu adalah magnesium. Jawabannya adalah ini. Logam yang dihubungkan dengan kutub negatif ya, kutub negatifnya itu adalah besi. Perubahan biloks atom O yang terjadi pada katoda. Kita lihat ya reaksinya. Biloks atom O pada katode ya, ini berarti O2 menjadi O pada OH-. O2 itu biloksnya 0 ya. Ya, mencari bilok O pada OH-. Caranya kayak gini ya, Dek. H itu adalah plus 1. Plus 1, oksigennya berapa? Plus 1 ditambah berapa biar muatannya jadi min 1. Maka nanti biloksnya oksigen adalah min 1. Satunya pindah ruas ditambah min 1. Biloksnya oksigen di sini adalah min 2. Sedangkan O2 kan unsur bebas ya, 0 ya. 0 menjadi min 2. Ini ya jawabannya. Nah, ini. Next. Jenis reaksi yang terjadi pada reaksi proteksi katodik. Kita lihat di sini ya, Mg itu biloksnya adalah 0 menjadi Mg2+ ya, maka mengalami oksidasi. Lalu oksigen itu biloksnya 0 menjadi oksigen di sini biloksnya adalah min 1. 0 ke min 1 mengalami reduksi ya. Jadi senyawa hasil reduksi dan hasil oksidasi yang sama itu disebut konproporsionasi. Jawabannya ini. Zat hasil oksidasi dan dari reaksi proteksi katodik besi dengan magnesium adalah ini zat hasilnya MgOH2. Jawabannya adalah ini. Oke ya, kita akan bahas soal selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.